pendakian Putuk Geragan. Pendakian dimulai sekitar jam setengah 9 pagi. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 masih sangatlah santai karena jalur pendakian masih landai. Sepanjang trek pendakian terdapat sungai yang airnya mengalir begitu deras. Juga terdapat beberapa sumber mata air yang berbentuk air terjun ini. Setelah berjalan sekitar 30 menit, maka kita akan sampai di sebuah jembatan kayu, yang artinya tidak lama lagi kita akan sampai di pos 1. Sebelum sampai di pos 1, para pendaki akan terlebih dahulu melewati sebuah sungai. Di sanalah saya beristirahat sejenak untuk minum dan membilas muka. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Waktu tempuh dari sungai yang tadi sampai ke pos 1 sekitar 5-10 menit. Sampainya di pos 1, para pendaki akan melihat semacam rumah atau gubuk yang bisa digunakan untuk beristirahat bagi para pendaki. Setelah melepas lelah di pos 1, saya segera melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Untuk trek pendakian dari pos 1 menuju pos 2 mulai ada beberapa tanjakan. Ada yang berbentuk seperti tangga, ada pula yang berbentuk seperti batuan yang bertumpuk. Tentunya ini juga akan membutuhkan tenaga yang lebih ekstra daripada trek sebelumnya dari base camp menuju ke pos 1. Setelah berjalan sekitar 20 menit, kita akan sampai di pos 2. Di pos 2 terdapat area yang cukup luas, mungkin bisa menampung sekitar 7-8 tenda. Tapi menurut saya tidak menyarankan untuk membuat camp di sini karena view yang didapat masih sangat kurang dan masih terlalu dekat jarak tempuhnya dari base camp. Seberes beristirahat di pos 2, saya segera melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Sehabis pos 2 ini kita akan disambut dengan tanjakan yang namanya tanjakan Opo. Nggak tahu ya maksud namanya apa, yang jelas tulisannya tanjakan Opo. Nah, sebenarnya ada jalan lain yang lebih landai katanya, tapi setelah dilihat-lihat kayaknya sama aja. Jadi akhirnya memutuskan lewat tanjakan Opo ini, kayak mbak-mbaknya itu. Matahari yang semakin tinggi menyebabkan langkah saya semakin melambat. Sampai akhirnya saya tiba di sebuah gubuk yang awalnya saya kira itu adalah pos 3. Ternyata bukan. Setelah berjalan sekitar 5 menit dari gubuk yang tadi, saya sampai di pos 3. Jadi pos 3 ini cuman tulisan plang pos 3 yang tertancap di pohon dan areanya cukup kecil, jadi nggak memungkinkan banget buat ngecamp di pos 3 ini. Saya di sini cuma ngetek gambar aja karena tadi udah istirahat di pos gubuk yang sebelumnya tadi. Jadi ini langsung lanjut perjalanan. Setelah berjalan sekitar 20 menit dari pos 3, saya sampai di pos 4. Di pos 4 ini sangat direkomendasikan untuk membuat camp di sini. Pertama karena ada sumber airnya, dan yang kedua karena areanya sangat luas sehingga memungkinkan untuk
puluhan tenda berdiri di pos 4. Di pos 4 ini saya beristirahat sekitar 1 jam, ya lumayan lama lah karena enak banget suasananya. Sekitar jam 11 siang saya melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Karena lanjut mendaki dari pos 4 tadi sekitar jam 11 siang, tentu tarik matahari sangatlah terasa di kulit saya. Belum lagi kondisi vegetasi sudah mulai berkurang, bahkan tidak ada di beberapa trek pendakian. Ditambah lagi ada beberapa trek pendakian yang menanjak sehingga sangat menguras tenaga saya. Di perjalanan pos 4 menuju ke puncak, saya ketemu mbak-mbak yang saya temui tadi di pos 2. Karena perjalanan dari pos 4 menuju puncak ini batas vegetasi mulai berkurang, tampaklah Gunung Arjuna di depan sana yang begitu gagah dan seakan-akan memanggil untuk didatangi. Setelah berjalan sekitar 30 menit dari pos 4, akhirnya saya sampai di camp area. Nah, camp areanya ini cukup luas sebenarnya, cuman kekurangannya nggak ada sumber mata airnya. Jadi saya nggak merekomendasikan teman-teman buat ngecamp di camp area ini, ya walaupun namanya camp area sih. Di camp area ini saya nggak berlama-lama karena udah istirahat terlalu lama di pos 4. Akhirnya saya segera melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Putuk Gragal. Setelah berjalan sekitar 30 menit dari camp area tadi, saya akhirnya sampai di puncak Putuk Gragal. Sesampainya di puncak, saya tidak banyak foto-foto karena kondisinya sangat panas sekali, sehingga saya memutuskan untuk mencari tempat berteduh yang ada di area puncak. Nah, karena di puncak Putuk Gragal ini ternyata sedikit sekali pohonnya, jadi kemungkinan tempat berteduhnya juga sedikit gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk nyari pohon yang sekiranya bisa melindungi saya dari panas ya. Walaupun ya nggak ada pada akhirnya, tetap kena sinar matahari gitu. Jadi ya maksa istirahat lah sambil menikmati langit yang berwarna biru ditemani awan-awan tipis. Jadi itulah cerita pendakian ke Putuk Gragal. Terima kasih yang sudah menonton